Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Mas Bao di channel bioskop.com. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menceritakan perjuangan seseorang yang sering diremehkan bahkan diabaikan oleh keluarganya atau bahkan lingkungan sekitarnya pun juga. Tetapi sebagai pria, ia harus terus berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan yang sangat brutal. Cerita ini dimulai dari scene seorang pria parubaya yang tengah diinterogasi oleh dua orang petugas. Namun dengan santai dia mengeluarkan rokok dan makanan kucing. Saat ditanya dirinya siapa, dia hanya menjawab, "Nobody." Film ini menceritakan perjuangan seorang Hutch yang sering diremehkan dan bahkan diabaikan. Namun sebagai pria, ia harus terus berusaha melindungi keluarganya. Hutch nyatanya menyembunyikan rahasia besar siapa dirinya sebenarnya dari istrinya dan dua orang anaknya. Hal tersebut terlihat dari bagaimana sikap Hutch saat dua orang pencuri yang masuk ke rumahnya. Alih-alih menunjukkan kemampuannya, Hutch malah meminta anaknya yang tengah menjatuhkan satu pencuri untuk melepaskan kedua perampok tersebut yang lebih terlihat seperti sepasang kekasih. Hal ini membuat Black, anak dari Hutch, kesal karena Hutch menolak untuk membela diri atau keluarganya. Namun Hutch mengatakan ia memilih untuk melepaskan para perampok itu dan tetap berharap untuk mencegah kekerasan yang serius. Putranya yang masih remaja, Black, akhirnya kecewa pada Hutch dan sang istri, Becca, tampaknya semakin menjauh dari Hutch. Buntut dari insiden tersebut menyulut kemarahan Hutch, menggusurnya pada masa lalu kelamnya sebagai lone wolf. Nalurinya mengantarkan Hutch kepada suami istri yang sedang makan malam. Namun aksi balas dendam dari Hutch harus gagal lantaran terdengar suara bayi yang merengek. Ternyata itu adalah bayi dari dua perampok itu yang tengah menggunakan alat bantu pernafasan. Hutch yang merasa iba dan menahan amarah lalu keluar dari rumah dua orang perampok amatir tersebut dengan rasa kesal lantaran dua orang tersebut merampok rumahnya hanya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Hutch yang tidak bisa membiarkan emosinya meluap begitu saja. Ia butuh sesuatu yang bisa memuaskan nalurinya. Saat ia berada dalam sebuah bus, ia melihat gerombolan gangster ugal-ugalan menggunakan mobil lalu menabrak tepat di samping bus. Seperti mendapatkan sebuah hadiah, gerombolan tersebut masuk ke dalam bus dan kemudian ia dihajar oleh Hutch sendirian. Bukannya berakhir, ternyata adik dari Julian Kuznetsov adalah salah satu yang koma akibat dihajar oleh Hutch di dalam bus tersebut. Sialnya, Julian adalah seorang penjaga uang ratusan juta dolar milik seorang mafia Rusia di Amerika Serikat. Dia memiliki banyak pengawal dan tak segan untuk membunuh seseorang jika menghalangi langkahnya. Julian pun mencari tahu siapa serigala berbulu domba yang telah membunuh adiknya dan mengirim rekan-rekannya ke rumah sakit hanya dengan dua tangannya saja. Saat mencari informasi betapa kagetnya, Julian mendapatkan data bahwa Hutch memiliki catatan sebagai salah satu orang yang paling berbahaya dari Pentagon. Saking takutnya, tim pencari fakta dari Julian gemetar ketakutan dan mengajukan resign. Namun, Julian tetap meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Hutch dalam keadaan hidup kepadanya. Bukannya berhasil, seluruh anak buah Julian yang datang ke rumah Hutch pada malam itu, anak buah Julian tidak ada yang tersisa satupun. Julian kemudian makin murka dan merencanakan akan membunuh Hutch oleh semua tim yang ia miliki. Namun di sisi lain, Hutch sudah membeli cash tempat kerjanya untuk dijadikan perangkap dan arena bertarung antara dia dengan geng Julian. Setelah menyelesaikan semua persiapan untuk membawa Julian pada jebakannya, Hutch memancing Julian dengan membakar tempat penyimpanan uang The Ops Heart, mafia Rusia yang dijaga oleh orang-orang Julian. Setelah membakar habis seluruh ruangan berisi uang ratusan juta dolar, Hutch datang dan makan ke pub tempat Julian karaoke. Lalu berhasil memancing Julian untuk mengejarnya ke kantor yang sudah disiapkan sebagai kuburan Julian. Setibanya di kantor, ternyata Hutch tidak sendirian. Di sana juga ada saudara dan orang tuanya. Ketiganya berhasil meratakan seluruh pasukan Julian berkat kecerdasan Hutch merancang kantornya menjadi penuh jebakan. Film ini benar-benar membawa penonton pada perasaan tegang sepanjang pertarungan yang dramatis.
Kekerasan pada film tersebut sangat mendominasi di mana pisau, pistol, dan senapan laras panjang hingga bom bertebaran selama perkelahian terjadi. Film ini mengingatkan kita terhadap satu film bergenre hampir sama yakni John Wick. Keduanya sama, seorang suami yang memiliki latar belakang kelam yang disembunyikan pada kehidupannya dan berharap hidupnya akan kembali normal. Hal ini menjadi sangat wajar ketika penonton mengaitkan film Nobody dengan film John Wick lantaran alur yang ditampilkan pada kedua film ini serupa. Film ini tidak direkomendasikan bagi penonton yang tidak merasa nyaman dengan adegan kekerasan dan darah. Namun, bagi para pecinta film thriller dan action, film ini cukup menarik dengan adegan-adegan pertarungan yang terasa sangat nyata. Dialog, alur, dan pesan yang disampaikan dalam keseluruhan film Nobody bisa disampaikan dengan baik. Inti dari keseluruhan cerita ini bagaimana seorang ayah bisa saja berlaku berbeda pada saat ini. Padahal, dia sudah melalui hal yang sangat berat dan panjang, dan ia tidak pernah menghendaki kembali menjadi masa lalunya tersebut. Di akhir film ini, film Nobody pun terasa sangat pas di mana Hutch dan istrinya kembali membeli rumah baru dengan kemesraan yang mereka tampilkan. Padahal, sebelum terjadinya kerusuhan, hal ini memang diidam-idamkan bisa terulang di mana Hutch dan istrinya bisa kembali mesra. Sekian akhir dari film Nobody. Jangan lupa like dan subscribe untuk berkembangnya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.